Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi memang berpotensial untuk diadili. Uganda berduka karena satu-satunya bandara internasional Entebbe diambil alih oleh negara Cina setelah pinjaman dari Bank Eksim Cina kepada pemerintah Uganda tidak mampu terbayarkan. Presiden Yoweri Museveni gagal menegosiasikan pembayaran kepada Beijing, sementara Menteri Keuangan Matia Kasaija meminta maaf kepada parlemen atas salah menangani hutang. Padahal jangka waktu pinjaman baru 6 tahun terhitung tahun 2015. Pemerintahan Jokowi menjadi rezim yang gemar berhutang yang sebagian besarnya digunakan untuk membiayai proses dari proyek mereka tentang infrastruktur. Ambisi besar tenaga kurang sangat membahayakan kedaulatan. Proyek kereta cepat Cina dan juga pemindahan ibu kota mengancam dan dapat menjadi beban yang sangat berat. Lepasnya 49% saham Bandara Kuala Namu ke pihak India adalah sinyal yang buruk. Otoritas pengelolaan telah bergeser. Hal ini menyangkut pengerusan kedaulatan negara atas pelabuhan udara. Perpres nomor 32 tahun 2020 tentang pembiayaan infrastruktur melalui hak pengelolaan terbatas membuka peluang bagi badan hukum asing untuk mengelola aset negara. Ketika rakyat tidak berdaya untuk mencegah, maka posisinya hanya melihat kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan tingkat kepercayaan rakyat rendah, para menteri kabinet Jokowi juga menunjukkan kinerja yang belepotan. Koordinasi presiden juga buruk, Menteri Keuangan tidak bisa menutupi fakta atas ketidakmampuan atau kegagalannya. Citra sebagai Menteri Keuangan yang hebat telah pupus. Mengapa Presiden Jokowi potensial untuk diadili? Karena yang pertama, sebagai kepala pemerintahan telah gagal menjaga perkembangan ekonomi yang mampu mensejahterakan rakyat. Bahkan hutang telah mencapai 6.000 triliun rupiah, aset negara dijual-jual, BUMN bangkrut, serta tanah negara yang dibagi-bagi oleh mereka dan dikuasai segelintir pemodal. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia yang terang-terangan dan berulang-ulang. Terakhir, proses peradilan HRS yang bermotifkan politik dan dipaksakan. Penangkapan advokat Munarman, Ustadz Farid Okbah, Dr. Ahmad Zain An-Najah, dan Dr. Anung Hilmat, termasuk penganiayaan dan pembunuhan brutal 6 anggota Laskar FPI. Kasus pelanggaran HAM itu melekat terus meskipun Jokowi nantinya sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Ketiga, soal ibu kota baru serius harus dipertanggungjawabkan apalagi jika skemanya bumi hangus DKI Jakarta. Nilai penjualan aset negara di Jakarta sudah diperkirakan Kementerian Keuangan 1.100 triliun rupiah. Ternyata pemindahan ibu kota itu bukan sebagai penambahan dan pengembangan kota, justru membunuh kehidupan kota yang sudah tumbuh. Seluruh proyek investasi khususnya yang berskala besar seharusnya diikuti dengan audit keuangan atas para pejabat terkait, termasuk proyek kesehatan di masa pandemi. Penambahan kekayaan patut dicurigai. Pengawasan atas korupsi, kolusi, dan juga nepotisme saatnya pun digalakkan kembali. Kondisi pemerintahan kini disinyalir lebih rawan dan parah dibandingkan sebelumnya. Belajar dari Menteri Keuangan Uganda, Maria Kasaija, yang meminta maaf kepada parlemen atas kesalahan dan pengelolaannya, maka sebaiknya Presiden Jokowi juga segera meminta maaf kepada rakyat atas amburadulnya pengelolaan negara, sebelum terlambat lalu mengundurkan diri. Bangsa Indonesia mungkin akan memaafkan dan menerima kesadaran dan pertanggungjawaban presiden itu. Akan tetapi jika kesadaran tersebut tidak ada dan terus menutupi berbagai kelemahan yang ada, bukan mustahil. Selesainya jabatan presiden justru menjadi awal dari kesulitannya dalam menghadapi proses hukum. Isu Menteri Senior mundur, Jokowi makin sempoyongan. Semerawutnya penanganan COVID-19, ambruknya keuangan negara dan pembiaran oleh negara, masuknya ribuan TKA Cina komunis di masa PPKM darurat menjadi sebuah puncak kegeraman internal kabinet dan beberapa kepala daerah. Beredar rumor bahwa seorang menteri senior kabinet Jokowi Ma'ruf siap-siap hengkang dari kabinet. Kabarnya menteri tersebut sudah mual dengan kondisi saat ini. Sebelumnya, diam-diam banyak kepala daerah melakukan pembangkangan terhadap penerapan PPKM darurat, di mana dinilai tidak konsisten dan juga setengah hati. Masjid banyak yang ditutup dengan peniadaan kegiatan agama, sementara TKA Cina komunis terus berdatangan masuk ke Indonesia.
Ketidakadilan inilah yang bisa memicu munculnya giroh keagamaan dari para menteri, kepala daerah dan juga rakyat untuk melakukan pembangkangan nasional. Saat rakyat sedang susah dan ditakut-takuti dengan panser oleh aparat di masa PPKM darurat, pedagang pun dihujani semprotan air, warung nasi diangkut makanannya. Pada saat yang sama, negara membuka gerbang selebar-lebarnya bagi masuknya TKA RRC komunis. Rakyat pun terluka. Para menteri dan juga kepala daerah mulai terusik. Jokowi serta LBP seperti tutup mata dengan penderitaan rakyat. Ribuan rakyat pun tewas gara-gara COVID-19. Jutaan rakyat korban PHK dan menganggur selama masa COVID-19. Wajar bila banyak kalangan curiga, PPKM darurat menyimpan agenda terselubung. Diduga, selama masa PPKM, banjirnya TKA RRC komunis erat kaitannya dengan agenda politik Cina di Indonesia, di mana melalui LBP sebagai koordinator PPKM darurat. Akibatnya Kabinet Jokowi dan Ma'ruf kocar-kacir, tidak solid, antar menteri pun tidak kompak. Menteri pun bingung, Jokowi goyang. Sementara mulai ada pembangkangan terhadap orang kepercayaan Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan. Para menteri dan para kepala daerah mulai gerah dengan kelakuan LBP yang sok kuasa dan sesuka hati. Kebijakan Jokowi dan para menteri di masa PPKM darurat benar-benar banyak bikin blunder. Sebut saja soal rencana penjualan vaksin. Habis dicerca publik, vaksin hibah. Tiba-tiba pemerintah mau jual vaksin. Indikasinya negara lagi bokek. Sisi lain keuangan negara diambang kolaps. Bakso pun mau dipajakin. Utang hanya untuk menutupi defisit APBN. Ribuan triliun rupiah. Belum lagi korupsi di era Jokowi pun semakin menggila. KPK berhasil untuk diamputasi. Jokowi benar-benar BPJS. Berjalannya pemerintahan Jokowi sempoyongan. Isunya, mahasiswa dan elemen Islam sudah ancang-ancang untuk melengsarkan Jokowi yang sudah sempoyongan ini. Kabarnya, persis skenario turunnya Bapak Pembangunan Indonesia Presiden Soeharto tahun 1998, menteri senior mundur diikuti beberapa menteri yang mengundurkan diri lainnya. Benarkah? Wallahu a'lam bishawab.